Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Welcome to back my channel. Baiklah, di video aku kali ini akan berbeda dari video lainnya, karena di video aku kali ini aku akan membahas proposal atau penelitian dari saya. Baiklah, pertama saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya yaitu Nada Wulandari, Universitas Negeri Makassar. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Nah, baiklah, di sini saya akan menunjukkan salah satu proposal saya yang berjudul meningkatkan mutu pembelajaran siswa dengan menggunakan metode e-learning. Nah, langsung saja. Yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, pendahuluan terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, di sini latar belakang masalah, berbagai teknologi dan aplikasi tercipta dalam upaya mendukung kegiatan operasional kehidupan manusia maupun organisasi. Termaksud kegiatan belajar dan mengajar e-learning merupakan suatu model pembelajaran yang menggunakan elektronik. Tujuan digunakan untuk memperluas akses pendidikan. Sebagian besar berasumsi bahwa e-learning yang dimaksud di sini lebih diarahkan pada penggunaan teknologi komputer dan internet. Di Indonesia sudah banyak sekolah dasar yang menerapkan pembelajaran berbasis e-learning, namun penerapan pembelajaran berbasis e-learning tersebut belum efektif dan terprogram. Oleh sebab itu, karya tulis ini akan membahas cara memprogram penggunaan media e-learning dengan efektif. Nah, yang kedua itu rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah meningkatkan mutu pembelajaran siswa dengan menggunakan metode e-learning. Jadi, di sini akan dilihat apakah metode e-learning ini sangat cocok digunakan di sekolah dasar atau tidak. Nah, yang ketiga yaitu adapun tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengembangkan pembelajaran elektronik atau e-learning berbasis situs web pada sekolah dasar untuk mengetahui meningkatkan motivasi belajar siswa setelah menggunakan metode e-learning ini. Nah, yang keempat itu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian saya terbagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, di bagian 2 terdapat 3 bagian, yaitu tinjauan pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis. Nah, tinjauan pustaka yang pertama itu meningkatkan mutu pembelajaran, dan yang kedua itu media pembelajaran, dan yang ketiga itu e-learning, yang keempat hasil belajar. Meningkatkan mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran ditentukan oleh 3 variabel, yaitu budaya atau kebiasaan sekolah, proses belajar dan mengajar, dan realitas. Menurut Skala 2012, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang dilakukan baik guru atau peserta didik di sekolah dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Pada saat guru mengajar di dalam kelas, tahap pembelajaran dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Kebiasaan di sekolah dapat terbentuk pada saat peserta didik mulai mengenal lingkungan sekolah. Nah, di sini adapun media pembelajaran. Perkembangan media pembelajaran mengikuti perkembangan teknologi. Berdasarkan perkembangan teknologi menurut para ahli yaitu Ashabi dalam Yusuf Hadi Miarso pada tahun 2004, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, media hasil teknologi cetak. Yang kedua, media hasil teknologi audio atau visual. Yang ketiga, media hasil teknologi berbasis komputer, dan yang keempat itu media hasil teknologi gabungan. Nah, yang ketiga di sini yaitu e-learning.
E-learning adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi untuk mentransformasikan proses pembelajaran antara guru dan peserta didik. Tujuan utama menggunakan teknologi ini adalah meningkatkan efisien dan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pembelajaran. E-learning juga dapat mempermudah proses pembelajaran dengan tujuan meningkatkan kenyamanan belajar siswa. Dengan objeknya adalah layanan pembelajaran yang baik, menarik, interaktif, dan aktif. Nah, yang keempat di sini adalah hasil belajar. Hasil belajar dalam hal ini berhubungan dengan tujuan instruksional, pengalaman hasil belajar, dan pengalaman belajar. Adanya tujuan instruksional merupakan panduan tertulis akan perubahan perilaku yang diinginkan pada diri siswa, menurut para ahli Nana Sudjana pada tahun 2005. Sementara pengalaman belajar meliputi apa-apa yang dialami siswa, baik itu kegiatan mengobservasi, membaca, meniru, mencoba suatu sendiri, mendengar, atau mengikuti perintah. Nah, di sini selanjutnya ada kerangka pikir. Kerangka pikir dari proposal saya yaitu e-learning dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pembelajaran yang diharapkan, dapat meningkatkan hasil belajar yang dicapai. Pokok bahasan perangkat lunak membuat prestasi dengan media pembelajaran e-learning dapat lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, karena siswa tidak hanya mendengarkan uraian guru tetapi lebih banyak melakukan kegiatan belajar seperti aktivitas mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lainnya. Nah, adapun skema kerangka pikir ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, yang pertama itu media pembelajaran. Yang kedua, siswa atau kelas eksperimen. Yang ketiga itu hasil belajar media e-learning. Nah, adapun hipotesis dari proposal saya yaitu berdasarkan uraian pada latar belakang, kajian pustaka maupun kerangka pikir, maka hipotesis penelitian ini adalah efektivitas pembelajaran e-learning berbasis web ini lebih tinggi daripada pengguna media pembelajaran lainnya. Hal ini banyaknya minat pembelajaran e-learning pada siswa karena dapat memudahkan siswa mencari bahan informasi yang lebih luas, bukan hanya di dalam lingkungan sekolah saja. Nah, di sini yang ketiga terdapat metode penelitian. Nah, yang pertama itu jenis penelitian, yang kedua subjek penelitian, yang ketiga tempat dan waktu penelitian, yang keempat teknik pengumpulan data, yang kelima teknik analisis data, yang keenam itu keabsahan data. Nah, langsung saja di sini jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Yang kedua yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan sumber di mana data diperoleh. Penelitian menggunakan wawancara dan menggunakan datanya, maka sumber data disebut responden. Yang ketiga yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian disarankan dalam penelitian lanjutan tersebut berfokus pada satu sekolah saja agar lebih fokus dalam pengambilan data dan mempermudah penelitian dalam menganalisisnya. Nah, yang keempat itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan alat pengumpulan data yang mendukung penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Yang keempat itu teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep reduksi data, data reduction, penyajian data atau data display,
penarikan kesimpulan atau verification. Nah, selanjutnya yaitu keabsahan data. Keilmian suatu penelitian juga ditentukan keabsahan data yang diperoleh penelitian. Pemilihan sumber data atau informasi yang tepat menjadi kunci dan memenuhi kriteria kepercayaan ini, yaitu mengenai kebijakan, maka informasi yang dipilih adalah kepala sekolah dan guru. Nah, baiklah, itulah hasil karya tulis ilmiah dari saya. Mohon maaf apabila ada salah penulis atau salah bacaan dari saya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.